Halo anak-anak semuanya, apa kabar semuanya? Pasti kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ketemu lagi dengan Miss Sinta. Hari ini Miss Sinta akan membahas kembali tentang tematik 5I di subtema yang pertama. Tapi kita masih lanjut di pembelajaran yang kelima. Nah, kira-kira di pembelajaran yang kelima, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar tentang mengidentifikasi iklan media cetak. Yang kedua, kita akan belajar mengidentifikasi sifat campuran pada benda. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, anak-anak lihat di sini ada gambar sebuah iklan. Nah, pasti anak-anak semuanya sudah cukup paham tentang iklan karena kita sudah belajar iklan dari pembelajaran yang pertama. Hari ini kita akan mengidentifikasikan. Nah, apa produk yang dijual pada iklan yang terdapat di gambar ini? Nah, produk yang dijual pada iklan ini adalah produk susu. Apakah unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut sudah terpenuhi? Nah, kita sama-sama lihat ya. Kita sama-sama identifikasi. Kira-kira sudah terpenuhi apa belum? Nah, lihat. Di sini ada nama produk, ada gambar produk, ada slogan iklan. Sudah terpenuhi apa belum? Nah, ternyata iklan ini belum memenuhi unsur-unsur iklan. Masih terdapat unsur-unsur iklan yang tidak terdapat di dalamnya. Kira-kira apa saja unsur-unsur iklan yang terdapat di dalam gambar iklan ini? Nah, tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama adalah nama produk. Nah, nama produknya adalah minum loh. Nah, lalu yang kedua, gambar produk. Ini adalah gambar produk susu minum loh. Lalu yang ketiga adalah slogan iklan. Nah, slogan iklannya adalah padat gizi, kaya energi, kalsium tinggi. Nah, hanya 3 unsur-unsur iklan yang terdapat di dalam gambar iklan ini. Apakah sudah semuanya? Belum. Masih ada 3 lagi yang belum, yaitu keunggulan iklan, harga produk atau jasa, dan kontak yang dapat dihubungi. Nah, mana dengan bahasa iklan yang terdapat pada iklan ini? Kira-kira apakah sudah sesuai apa belum? Kita sama-sama lihat ya. Minum loh, padat gizi, kaya energi, kalsium tinggi. Nah, ternyata bahasa iklan yang digunakan pada iklan ini sudah cukup sesuai, sudah cukup memenuhi ciri-ciri bahasa iklan yang baik. Mengapa? Karena dikatakan minum loh, padat gizi, kaya energi, kalsium tinggi. Dia sudah kalimatnya sesuai dengan gambarnya. Ya, dia sudah objektif, dia juga cukup menarik dan dia juga menggunakan kalimat yang singkat, jelas dan padat. Nah, kira-kira apa saja ciri-ciri bahasa iklan? Nah, kita saksikan sama-sama. Ciri-ciri bahasa iklan yang pertama adalah menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Ya, jangan lupa di dalam sebuah iklan itu kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang dapat memikat hati pembaca. Jadi, bahasa yang digunakan harus menarik ya, supaya apa? Supaya si pembaca dapat tertarik menggunakan atau membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata konotasi yang bermakna positif. Nah,
Kata-kata konotasi di sini maksudnya adalah kata tambahan atau yang pernah kita pelajari adalah kata kiasan. Kata kiasan di dalam sebuah iklan harus yang bermakna positif. Lalu yang terakhir cirinya adalah menggunakan bahasa yang bersifat objektif, jujur, dan menarik. Ya, jujur di sini maksudnya adalah ketika kita memberikan keunggulan iklan itu harus sesuai dengan produk yang ditawarkan. Tidak boleh kita membuat kalimat yang membohongi masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, ini cukup mudah dipahami. Miss Sinta percaya anak-anak bisa paham ini. Mengapa? Karena kita sudah pernah membuat sebuah iklan yang menarik. Nah, lalu berikutnya kita belajar tentang iklan media cetak berdasarkan ruang yang digunakan. Nah, ternyata iklan media cetak itu berdasarkan ruang yang digunakan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang dapat dilengkapi gambar atau simbol. Lalu yang kedua iklan display. Iklan display adalah iklan yang memiliki gambar atau tulisan yang besar. Nah, biasanya iklan display ini dia lebih besar dari iklan kolom. Lalu yang ketiga, iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang umumnya dibuat dengan bahasa yang singkat dan sederhana. Biasanya tidak lebih dari 3-4 baris. Sampai luas tidak melebihi sekolom. Itu dinamakan iklan baris. Nah, Miss Sinta akan kasih contohnya seperti apa. Nah, anak-anak sama-sama lihat ya. Ini adalah contoh iklan. Nah, ini dia. Biasanya iklan kolom ini kalau kita temukan di surat kabar, dia terdapat di dalam satu kolom. Lalu yang kedua adalah iklan baris. Nah, biasanya di dalam media cetak, di dalam satu kolom itu terdapat iklan baris ya. Iklan baris itu terdiri dari beberapa iklan ya. Kalau ini tadi hanya satu iklan, kalau iklan baris terdiri dari beberapa iklan atau bisa disebut iklannya lebih dari satu. Lalu yang ketiga adalah iklan display. Nah, iklan display ini kalau anak-anak perhatikan tulisannya lebih besar dibandingkan iklan kolom. Nah, sudah paham kan? Mudah untuk diingat. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengidentifikasi campuran yang ada di dalam suatu benda. Nah, perhatikan baik-baik ya. Gambar yang pertama adalah air ditambahkan dengan gula. Ketika air ditambahkan dengan gula lalu diaduk, kira-kira apa yang terjadi? Apakah dia tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Kira-kira apa ya jawabannya? Ada yang tahu? Kita sama-sama lihat. Nah, kira-kira jawabannya tercampur sempurna. Nah, air ketika diaduk dengan gula, dia akan tercampur secara sempurna. Karena dia tercampur secara sempurna, maka dia disebut juga dengan campuran homogen. Paham? Nah, lalu gambar yang kedua. Air diaduk dengan pasir. Ketika kita memasukkan pasir ke dalam segelas air, kita aduk, maka yang terjadi adalah tidak tercampur secara sempurna. Akan ada endapan di dasar gelas. Nah, karena tidak tercampur secara sempurna, maka campurannya disebut juga dengan campuran heterogen. Lalu yang gambar yang ketiga, minyak
kita gabungkan, kita satukan dengan kopi, lalu kita aduk, apakah dia tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Jawabannya apa? Ayo. Tadi Miss Sinta sudah kasih 2 contoh. Nah, coba ya kita sama-sama lihat. Nah, ternyata ketika minyak kita satukan dengan kopi, dia tidak tercampur secara sempurna. Sama dengan air yang digabungkan dengan pasir. Berarti karena dia tidak tercampur secara sempurna, maka dia juga disebut campuran heterogen. Lalu gambar yang keempat adalah air. Segelas air kita tambahkan pewarna makanan. Lalu kita aduk. Ya, nah, anak-anak bisa lihat di sini ya, ini ketika sudah diaduk. Nah, ketika sudah diaduk, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ternyata dia tercampur secara sempurna. Kita susah membedakan atau memisahkan antara air dengan pewarna makanan. Berarti air dan pewarna makanan sama dengan air ditambah gula. Nah, oleh karena itu berarti campuran yang digunakan oleh air dan pewarna makanan adalah campuran homogen. Nah, lalu yang berikutnya adalah minyak dan gula. Ketika kita tuangkan gula ke dalam segelas minyak, apa yang terjadi? Nah, ternyata tidak tercampur secara sempurna, ya. Nah, karena minyak dan gula tidak tercampur secara sempurna, maka campurannya disebut campuran heterogen. Nah, yang terakhir adalah ketika kita masukkan air atau kita masukkan minyak ke dalam segelas air, apa yang terjadi? Nah, ketika kita aduk, ternyata dia tidak tercampur secara sempurna. Karena dia tidak tercampur secara sempurna, maka disebut juga campuran heterogen. Nah, mudah bukan untuk dipahami? Kita sudah belajar tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, jangan lupa ya, anak-anak bisa mencobanya di rumah bersama dengan orang tua kalian. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Miss Sinta berharap apa yang sudah Miss Sinta berikan bisa anak-anak pahami dan anak-anak mengerti. Sampai di sini dulu. Bye-bye.